Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Ngomong-ngomong kita nih syutingnya pagi, jadi kita selamat pagi, oke ya. Selamat datang di Podstat. Podstat itu podcast statistik. Ini adalah inisiasi dari teman-teman kita di Humas, terutama BPS Kabupaten Magelang. Nah, berhubung ini adalah podcast yang pertama kami, tentu saja kita daripada dimarahin bos, kita datengin bintang tamu kita yang pertama adalah Pak Gus Haryono. Selamat datang Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Wahyu. Nih Pak Gus ini adalah beliau pindahan dari BPS Kabupaten sebelumnya. Ini sudah berapa lama di sini Pak? Ya Alhamdulillah dari bulan Februari ya. Februari udah Magelang ya udah hampir setahun lah. Nanti bulan Februari ulang tahun yang pertama. Oh ulang tahun di sini gitu. Gimana rasanya Pak? Udah mau hampir setahun di sini? Ya Alhamdulillah ya macam-macam ya rasanya ya. Yang pertama kaget pada saat pindah gitu ke Magelang. Satu sisi kita bahagia karena dekat dengan keluarga, di sisi lain juga kita sedih karena harus meninggalkan kenangan-kenangan yang ada di Kebumen ya. Tetapi bagaimanapun hidup harus terus berjalan ya. Jadi ini menjadi tantangan baru kita selama di Magelang gitu ya. So, awal kita ini adalah episode pertama, kita ingin Pak Gus mungkin sedikit memberikan gambaran sebenarnya Podstat itu apa sih Pak, tujuannya Pak dibikin ini? Ya, gitu. Ini adalah Podstat ya, jadi podcast statistik kan. Jadi ini sebenarnya angen-angen atau istilah keinginan kita sudah sejak lama ya, yang belum sempat kita wujudkan gitu. Dulu sudah nyaris terwujud, cuman karena ada satu dan lain hal, ada gangguan teknis. Hari ini alhamdulillah bisa kita wujudkan. Intinya Podstat adalah salah satu sarana untuk penyebar luasan informasi statistik kepada masyarakat. Di samping kita juga sudah punya platform, ada website ya kan. Terus kemudian juga kita ada medsos kita, ada IG, ada TikTok mungkin, terus juga ada Facebook. Kemudian juga kita di pemerintah daerah kita juga sering mengisi acara talkshow di radio Gemilang gitulah. Hari ini kita mengadakan Podstat yaitu podcast statistik ya. Salah satu tujuannya adalah bagaimana agar masyarakat bisa memahami data-data itu tidak hanya sekedar angka-angka, tapi bisa memahami makna yang ada di balik setiap angka-angka itu ya. Tentunya dengan harapannya sih dengan podcast ini bahasanya lebih ringan gitu ya, lebih mudah dipahami oleh masyarakat, dan kita diskusinya lebih santai, dan harapannya nanti statistik itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke, jadi ini kan berarti kan podcast ini tidak hanya sekali ini aja kan Pak, besok akan berulang-ulang gitu kan, maksud Mas kan. Jadi harapannya nanti mungkin akan ada semacam scheduling untuk BPS ini kan BPS Kabupaten Magelang ya. Kita punya publikasi ini, kita punya indikator ini, mungkin via ini juga podcast ini juga Podstat ya. Kita akan sampaikan gitu mungkin maksudnya Pak ya. Ya, jadi kita ingin melakukan istilahnya promo ya, promo data-data yang kita hasilkan, kegiatan yang kita lakukan. Banyak sekali sebenarnya kegiatan yang kita lakukan dalam rangka pengumpulan data atau menyajikan data-data statistik itu, tapi kadang masyarakat kan belum paham gitu ya bagaimana proses data itu dikumpulkan, untuk apa dikumpulkan, tujuannya apa. Itulah kita ingin itu masyarakat menjadi lebih mengerti, sehingga selama ini kan mungkin ada data kan banyak, ngapain juga harus ada BPS gitu kan. Tapi BPS sebagai salah satu lembaga negara yang official statistik gitu ya, jadi menghasilkan data-data statistik yang resmi gitu. Jadi kita memang punya tugas dan kewajiban untuk punya data, pemerintah punya data yang itu nanti akan dikomunikasikan kepada masyarakat, dan hasilnya nanti tentunya bagaimana perencanaan pembangunan itu juga berbasiskan kepada data, sehingga masyarakat menjadi tahu oh ternyata data itu sangat penting. Karena kalau seluruh kegiatan itu tidak berbasiskan data, hanya berdasarkan dari perspektif masing-masing gitu ya, itu tentu hasilnya spekulatif, kadang berhasil kadang enggak. Tapi kalau ada data bisa diukur gitu Mas Wahyu. Oke, jadi mungkin intinya lebih kepada proses literasi kepada masyarakat gitu ya Pak ya, literasi masyarakat. Jadi bagian dari literasi seperti itu. Dan harapannya sih nanti tidak hanya kegiatan statistik saja, kita juga nanti ke depan gitu ya, ini mungkin mimpi besar kita nanti
kita punya agenda yang terkait dengan kegiatan kita, nanti kita sampaikan ke masyarakat, atau kita ada survei macam-macam kan, ada yang itu anggarannya adalah anggaran negara yang harus kita pertanggungjawabkan kan. Kita ada survei sosial ekonomi nasional, ada survei angkatan kerja nasional, ada survei-survei khusus terkait dengan penyusunan produk domestik regional bruto, terus ada survei mengenai ketenaga kerjaan dan lain-lain. Itu harus kita sampaikan ke masyarakat lah. Di samping itu mungkin nanti ke depan ini mimpi besar saya nih dan teman-teman pasti kita nanti juga bisa berkolaborasi dengan OPD terkait gitu ya. Jadi bagaimana nanti juga kita bisa mengundang dinas-dinas atau mungkin pelaku-pelaku usaha di wilayah Kabupaten Magelang untuk bisa ikut nih nimbrung di Podstat kita gitu. Oke, ini tujuannya podcast tadi, Podstat ya, podcast statistik ini. Oke, selama ini Peskop Magelang mungkin berperan dalam pemerintah daerah seperti apa Pak? Kemungkinan gambaran umumnya mungkin Pak. Jadi kalau secara umum memang BPS itu diharapkan berkontribusi kepada pemerintah daerah melalui data-data yang kita kumpulkan, juga berperan menjadi pembina statistik. Jadi dengan adanya satu data Indonesia ini, peran BPS semakin dikuatkan bahwa BPS berkewajiban membina pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bagaimana data-data yang disajikan oleh dinas-dinas tersebut secara sektoral itu secara validitas datanya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, konsistensi datanya, kualitas datanya bisa kita jamin gitu dengan BPS melakukan pembinaan. Jadi jangan sampai bahwa ilmu mengenai statis itu hanya dimiliki BPS gitu, tapi kita menuntut bahwa data di semua pihak itu data harus benar-benar valid, data statistik bisa dipertanggungjawabkan, bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan, tapi kita belum melakukan apa-apa lah. Dengan kita lakukan pembinaan, kita diskusi, kita melakukan edukasi, literasi mengenai prinsip-prinsip satu data Indonesia, harapannya adalah bahwa nanti setiap OPD data yang dihasilkan itu data yang benar-benar bisa digunakan untuk perencanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan. Gitu. Jadi selama ini gimana Pak? Selama ini kan berarti tetap ada BPS tetap bersinergi dan berkontribusi dengan stakeholder dan masyarakat tentunya selama ini tentunya Pak ya. Jadi beberapa indikator yang dihasilkan, taruhlah misalnya terkait dengan produk domestik regional bruto gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Jadi data itu selain kita rilis, kita juga sampaikan ke pemerintah daerah. Bagaimana memaknai dari data-data tersebut, jangan sampai nanti masyarakat memaknai dengan versinya masing-masing gitu ya. Nah, kita sebagai BPS yang menghasilkan data tersebut berkewajiban menyampaikan bagaimana sih memaknai pertumbuhan ekonomi, bagaimana memaknai peran masing-masing sektor terhadap perekonomian di suatu wilayah seperti itu misalnya. Terus kemudian terkait kemiskinan juga seperti itu, bagaimana data angka kemiskinan itu bisa kita sampaikan kepada masyarakat secara clear. Maknanya apa sih kalau data persentase kemiskinan sekian persen, ya, terus kemudian ada P0, ada P1, ada P2 lah itu masyarakat tentu tidak semua memahami itu, makna dari data itu apa gitu kan lah. Itu tugas kita menyampaikan kepada masyarakat, dan kita sudah banyak sih berkontribusi gitu bahwa data-data kita digunakan dalam penyusunan RPJMN, RPJMD di pemerintah daerah. Terus kemudian juga pada saat pemerintah daerah ada kegiatan yang terkait dengan pendataan, kita juga hadir selaku pembina data. Gitu. Oke, ini kan kita awal tahun Pak ya. Nah selama ini kan tetap ada tuh kan ya, tetap nanti akan ada BPS ibaratnya menerbitkan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Untuk tahun ini ke depan ada kegiatan apa Pak? Ini Pak 2026 ini Pak? Jadi kalau kegiatan kita ini banyak ya, di setiap tahun memang banyak, dan tapi di tahun 2026 ada kegiatan statistik yang berskala nasional ya, yang sangat besar dan itu berlangsung 10 tahun sekali. Kebetulan ini tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi. Sensus ekonomi tahun 2026. Jadi sensus ekonomi ini adalah salah satu dari kegiatan sensus yang dilaksanakan oleh BPS. Di samping ada sensus penduduk, kemudian ada sensus pertanian, dan juga ada sensus ekonomi. Jadi ini amanat undang-undang Mas Wahyu yang harus kita laksanakan. Dan kenapa di tahun 2026? Karena memang kegiatan sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
terakhir kita melaksanakan kemarin di tahun 2016. Jadi ini kita melaksanakan 10 tahun untuk sensus ekonomi di tahun 2026. Kalau tadi ada sensus penduduk itu di tahun yang berakhiran dengan angka 0, sama 10 tahun juga, jadi 2020. Nanti akan kita adakan lagi di 2030. Kemudian untuk sensus pertanian di tahun yang berakhiran dengan angka 3. Terakhir kemarin 2023, nanti tentu akan kita lakukan lagi insya Allah di 2033. Nah ini untuk sensus ekonomi 10 tahunnya jatuh di 2020. Nah, ini kira-kira keterlibatan siapa saja untuk yang sensus ekonomi ini, dan istilahnya manfaatnya buat masyarakat apa Pak? Mungkin bisa sedikit di-spill gitu. Ya, jadi ini sensus ekonomi ini di era yang sekarang menjadi sangat penting sekali ya, karena kita ingin melihat perkembangan ekonomi Indonesia selama 10 tahun terakhir ya. Jadi keterlibatannya dari seluruh stakeholder dari berbagai kementerian, karena kebutuhan-kebutuhan dari setiap kementerian nanti akan kita akomodir di dalam sensus. Jadi di BPS RI ya selaku apa istilahnya yang diamanati untuk melaksanakan kegiatan sensus sudah berkomunikasi ya dengan berbagai kementerian terkait dengan kebutuhan data yang diperlukan di dalam kegiatan sensus ini, sehingga nanti akan diakomodir ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam sensus ekonomi nanti. Jadi banyak kementerian nanti yang terlibat gitu. Terus kemudian tentunya di daerah juga akan seperti itu, sama nanti kita mendorong untuk dukungan dari meminta dukungan dari tentunya gubernur dan seluruh jajaran, kemudian dari bupati dan seluruh jajaran, wali kota dan seluruh jajarannya, bagaimana mensukseskan kegiatan sensus ekonomi ini, karena ini sangat penting bagi pemerintah daerah untuk bisa melihat potensi ekonomi yang ada di daerah, dan bagaimana nanti itu bisa menjadi sebuah kebijakan untuk lebih fokus gitu ya, lebih fokus mana potensi-potensi itu mana yang harus dikembangkan, mana yang harus didorong, mana yang harus dikawal gitu ya. Nah itu nanti insya Allah akan bisa dihadirkan dari sensus ekonomi ini, karena di dalam sensus ekonomi itu nanti kita akan melihat ya, akan kita data mengenai struktur ekonomi gitu ya, dari skala usahanya segala macam lah. Terus kemudian dari struktur ekonomi kita juga ada dari sekarang kan sudah berkembang ekonomi digital ya. Terus kemudian bagaimana ekonomi kreatif juga menyumbang di dalam pertumbuhan ekonomi kita juga tidak sedikit gitu ya, terutama yang digital ini sekarang sudah luar biasa Mas Wahyu. Bagaimana dari ekonomi digital ini penyerapannya terkait tenaga kerja juga cukup besar ya, yang kita nggak tahu, mungkin masyarakat nggak tahu, seolah-olah dia nggak bekerja gitu ya, tapi ternyata di rumah mereka beraktivitas di dalam ekonomi digital, baik itu sebagai afiliator maupun dia jual beli online gitu kan. Terus kemudian juga ekonomi kreatif, jadi ini perlu kita kembangkan, karena di samping kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, tetapi itu nanti akan habis. Tapi kalau ekonomi kreatif tentu itu akan berkembang dari SDM-nya kan. Begitu SDM kita terus bertumbuh, ekonomi kreatif kita berkembang, itu menjadi sebuah potensi ekonomi baru sebenarnya. Oke Pak. Nah, sensus itu berarti kan mensensus, mendata. Siapa saja kira-kira yang didata ini Pak? Apakah semua usaha-usaha itu didata semua, atau ada yang terkecuali, misalkan saya PNS atau apa gitu? Ya, jadi gini, jadi karena ini kegiatannya terkait dengan ekonomi ya, jadi ekonomi tentu semua pelaku usaha gitu ya, semua pelaku usaha akan didata, baik itu berskala besar, berskala sedang ya, berskala kecil maupun mikro ya, baik itu yang punya kantor atau punya tempat khusus untuk berusaha gitu ya, atau mungkin punya tempat semi rumah, atau mungkin yang tidak punya tempat gitu, yang istilahnya keliling gitu ya. Dan tentunya ini data ya semua. Kalau PNS dia punya usaha ya itu kita data juga. Usahanya berarti kan? Usahanya yang didata gitu adalah usahanya ya. Jadi bahkan yang tadi itu saya bilang bahwa kalau ekonomi digital itu kadang-kadang kan nggak nampak dari luar ya. Kita datang seolah di dalam rumah itu nggak ada kegiatan, ternyata begitu di wawancara ada anggota rumah tangga yang dia berusaha secara online misalnya. Lah itu juga akan kita potret juga gitu. Terima kasih Pak. Oke Pak. Nah ini untuk closing ini Pak, untuk closing mungkin Bapak punya harapan atau ya apalah istilahnya, himbauan semua orang yang menonton Podstat ini. Oh gitu ya. Ini perasaan baru sebentar ya, aku pengennya lama nih.
Jadi alhamdulillah nih, jadi terkait dengan Podstat Mas Wahyu, harapan kita ke depan tentunya bahwa dengan Podstat ini sebuah sebuah media baru yang baru akan kita rilis. Harapannya ini terus berkembang gitu ya, kita berkembang, bertumbuh gitu, dan nanti banyak informasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat ya. Kita bisa nanti mudah-mudahan bisa ada diskusi mungkin dengan pemerhati terkait dengan data statistik misalnya gitu. Juga nanti bisa melibatkan pemerintah daerah ke depan gitu. Kita mungkin bisa kita undang kepala Bapeda, mungkin kepala Kominfo, atau mungkin dari pariwisata ya, kita melihat potensi Kabupaten Magelang terkait dengan pariwisata luar biasa. Mungkin dari sisi pertanian, karena kita lihat Magelang juga potensi terkait dengan horti gitu ya. Nah itu nanti tentu akan lebih bermanfaat gitu kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Magelang. Dan harapan saya untuk teman-teman semuanya di BPS Kabupaten Magelang tentu harus terus bertumbuh ya, harus terus bertumbuh menjadi insan pembelajar gitu, karena perkembangan transformasi digital sangat luar biasa. Terjadi disrupsi yang luar biasa, perubahan-perubahan yang tidak yang kita nggak nyangka gitu bahwa akan terjadi sesuatu yang dulu kita sebagai Gen X ya. Nah, saya Gen X itu mengalami yang jadul sampai yang sekarang itu kadang-kadang kita terkaget-kaget gitu bahwa dulu itu kita belum terbayangkan bahwa kita bisa WA-an gitu ya dulu. Iya, Pak. Kan nggak terbayangkan, terus ini kita bisa tampil di sini, bisa disebarluaskan seperti itu, dulu nggak terbayangkan. Nah ini sebuah media, Podstat adalah kita manfaatkan ya sarana digital yang ada untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat ya. Syaratnya adalah teman-teman BPS harus mendukung kegiatan ini, bahwa ini bagian yang tak terpisahkan dari cara kita memberikan layanan kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami makna dari setiap data statistik yang dihasilkan, bagaimana itu nanti juga memberikan dampak, tentunya dampak dalam kehidupan sehari-hari, karena sejatinya kita itu data itu kita gunakan ya, kita dalam kehidupan sehari-hari selalu selalu tidak bisa lepas dari data itu ya. Sebenarnya pengen sih banyak yang mau kita sampaikan, tapi karena Mas Wahyu kayaknya udah buru-buru ini ya, mau ngopi-ngopi dulu atau gimana gitu ya. Asik nih sebenarnya Mas Wahyu. Asik, Pak. Banyak yang bisa nanti di lain waktu kita diskusikan lagi, Mas Wahyu, bagaimana visi kita ke depan, bagaimana kita mengembangkan SDM kita untuk mendukung data yang berkualitas gitu ya, bagaimana kepemimpinannya, bagaimana kita bekerja lebih smart, lebih cerdas, bekerja tuntas seperti itu, bagaimana ya itu tanggung jawab kita bahwa semua yang kita lakukan itu dibiayai oleh negara, sehingga apa yang kita lakukan harus bisa kita bertanggungjawabkan. Intinya itu. Tetap semangat pada teman-teman, dan terima kasih seluruh teman-teman dari tim Humas BPS Kabupaten Magelang sudah menginisiasi adanya kegiatan Podstat ini. Mudah-mudahan ini terus berkembang. Amin, ya, Pak. Bertumbuh, berlanjut, dan ragam kontennya lebih bervariasi nantinya. Itu harapannya. Terima kasih, Pak, atas kehadirannya segini. Oke, teman-teman semua, sobat data semua, kita untuk seri pertama ini kita cukup sampai sini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalam.